Satu. Gimana kabarnya semuanya para pejuang muda Kabupaten Baru? Alhamdulillah baik Bu. Ya, tentunya hari ini sudah hari keberapa ya? Sudah hari ke-27. 29 Ibu. Ya, 29 hari. Tentunya dari hari pertama sampai hari ini, tentunya kalian sudah memiliki banyak pengalaman ya, baik suka maupun duka ya. Yang dimana pengalamannya itu kalian belum pernah kan dapatkan dalam lingkungan kampus? Iya Bu. Ya, dengan hadirnya kalian sebagai pejuang muda, tentunya kalian telah mendapatkan ilmu maupun pengetahuan tentang hidup itu seperti apa daripada makna sebenarnya. Karena pada kegiatan pejuang muda ini, kalian tidak melakukan kunjungan ke rumah yang tergolong sejahtera, ya kan, tergolong mapan, tetapi kalian tugasnya adalah bagaimana kalian melakukan pendekatan dengan warga-warga yang memiliki kondisi ekonomi yang sangat lemah. Seperti itu kan tugas kalian? Ya. Tugas kalian tidak hanya sekedar melakukan validasi data, tetapi merancang sebuah proyek proposal sosial. Proyek proposal sosial ini kalian rancang sesuai dengan hasil pengamatan kalian pastinya selama kalian menjadi pejuang muda di Kabupaten Baru. Nah, dalam seleksi proposal ini, sebelumnya kalian sudah melakukan penyusunan proposal dan mengunggah proposalnya. Kami sebagai mentor eksternal dan mentor internal. Jadi sebentar ini akan bergabung juga mentor internal yang akan memberikan juga penilaian. Namun saya yang lebih mengawali. Sebentar beliau akan hadir juga. Namun yang memimpin diskusi hari ini dalam penyeleksian proposal kalian, saya yang akan menghandle dari awal sampai akhir. Dari penyusunan proposal itu, tentunya kalian membuatnya sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati atau yang telah dikeluarkan oleh panitia Kementerian Sosial dalam hal penyusunan proyek proposal sosial. Mudah-mudahan dari proposal yang kalian buat itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada ya. Oke. Jadi proposal kalian telah kami dapatkan setiap mentor sesuai dengan file-file yang telah dikirimkan dari panitia Kementerian Sosial. Saya share ya. Iya Bu. Iya Bu. Oke. Oh, bukan. Sorry, bukan yang ini. Oke, ini kan proposal kalian. Jadi proposal kalian di sini tentang Sibolaki wujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif di Desa Paceke melalui tourism village. Dalam hal ini pemberdayaan fakir miskin dan lansia. Nah, Sibolaki ini lebih awal saya bertanya dulu, Sibolaki ini apa ya? Sibolaki ini apa? Izin menjawab Bu. Ya, jadi silakan. Kalau saya tanya langsung aja. Sibolaki ini Bu berasal dari bahasa Bugis. Jadi kenapa Sibolaki ini mempunyai dua makna Bu, baik makna tersurat maupun tersirat. Kalau untuk makna tersuratnya Sibolaki itu artinya satu rumah. Kemudian untuk tersiratnya Bu, di sini kami dengan judulnya kini Bu, kami mau satu desa itu karena kita saudara satu rumah, makanya kita mau sama-sama berkembang. Ini pertumbuhan ekonomi inklusif di daerah tersebut Ibu, seperti itu.
seperti itu. Oke. Dari proyek proposalnya ini terkait tentang wujud pertumbuhan ekonomi inklusif di Desa Pacekek melalui Forum Pileg ini, target sasaran program ini itu seperti apa? Misalnya ya, komunitas wanita istri nelayan, komunitas petani garam, komunitas tunanetra, dan lain-lain. Artinya, dalam proyek kalian ini, kalian masukkan adalah komunitasnya siapa dalam hal ini? Ya, jadi untuk penerima manfaat atau fokus dari program atau proposal proyek sosial ini, Bu, fokusnya kami itu ada 5. Yang pertama itu untuk kepada fakir miskin dan lansia. Kemudian yang kedua itu kepada pelaku UMKM. Selanjutnya yang ketiga kepada komunitas seni dan adat setempat. Yang keempat adalah Kopdarwis atau kelompok sadar wisata, dan yang kelima adalah masyarakat setempat. Seperti itu, Bu. Adakah terkhusus masyarakat setempat siapa yang dimaksud dalam sasaran program ini? Jadi yang terkhusus dari masyarakat itu, Bu, adalah yang pelaku UMKM, komunitas seni dan adat setempat, dan kelompok sadar wisata, Bu, atau Kopdarwis. Sebelum kalian menyusun programnya, sudah pernahkah kalian melakukan komunikasi interpersonal terhadap warga di sekitar terkait terhadap sasaran program ini? Alhamdulillah, Bu, kemarin kami sudah survei lokasi dan membicarakan terkait proyek proposal kami kepada baik kepada pemerintah desa maupun kepada masyarakat, Bu. Seperti itu. Oke. Kira-kira dalam penyusunan program proposalnya ini, yang kalian jadikan target itu ada berapa RW dalam satu desa ini? Ini kan di Desa Pacekek ya? Oke, Bu. Target kalian ada berapa RW? Jadi untuk target dari proposal kami, Bu, sebenarnya kita berfokus pada satu desa di Pacekek itu, Bu, ada 2 dusun. Seperti itu, Bu. Oke. Dan ada 5 RT, Bu. RT dan RW. RW-nya berapa? 2, Bu. Jadi yang kalian jadikan sebagai desa sasaran ada berapa RT dan ada berapa RW? Ada 2 RW, Bu, dan 5 RT. 5 RW, 5 RW. 2 RW, 5 RT, Bu. Oh, 2 RW, 5 RT. Oke. Apakah dalam program ini merupakan program yang dalam binaan desa binaan pemerintah? Paham maksudnya? Maksudnya, apakah program ini itu menjadi program desa binaan pemerintah? Baik, Ibu. Sebenarnya program yang kami laksanakan ini bisa dibilang sejalan dengan apa yang dicanangkan pemerintah Desa Pacekek. Karena Desa Pacekek saat ini berfokus kepada bagaimana membentuk desa wisata. Namun pada kenyataannya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Desa Pacekek, sehingga kami berinisiatif untuk menghadirkan sebuah inovasi berupa program Sibolaki untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif di Desa Pacekek dengan beberapa item program yang akan kami laksanakan, Ibu. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada tadi
pada sasaran target program. Sekarang kita masuk tentang pengidentifikasian pelaksanaan program. Dalam program yang kalian ajukan ini, siapa saja yang berhak mengikuti program ini? Baik, Ibu. Untuk orang-orang yang berhak mengikuti program ini, Bu, kami telah memetakan penerima manfaat dari program kami. Di antaranya yaitu fakir miskin dan lansia. Karena ada beberapa item program, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat, di mana dia akan mensasar fakir miskin dan lansia dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan produktivitas kewirausahaan dan juga minat berwirausaha masyarakat. Kemudian yang kedua, Ibu, pelaku komunitas seni dan adat setempat dan Kopdarwis atau kelompok sadar wisata. Karena salah satu item program kami, Ibu, yaitu membangun panggung ekspresi seni di mana dan spot foto di mana yang akan memanfaatkan secara penuh fasilitas tersebut adalah komunitas seni dan adat setempat, kelompok sadar wisata, dan akan membawa dampak positif juga terhadap saluran pemasaran daripada pelaku UMKM di Desa Paceke, Ibu. Oke. Dari kelompok binaan yang kalian, ini kan kalian ajukan dalam per kelompok ya nantinya pembinaannya, iya kan? Iya, Bu. Ya. Dalam satu kelompok itu ada berapa jumlah anggotanya? Jumlah anggota kelompok binaan, Ibu? Ya, per satu kelompok. Untuk UMKM atau pemberdayaan masyarakat, kami menyasar 50 masyarakat, Ibu. Sedangkan untuk pembangunan panggung ekspresi seni dan juga spot foto, kami menyasar masyarakat yang lebih luas, yaitu keseluruhan masyarakat di Desa Paceke. Karena sebenarnya, Ibu, konsep kewirausahaan sosial yang mau kami bangun di sini, seperti prinsip Sibolaki, dia harus bisa dirasakan manfaatnya oleh keseluruhan masyarakat di Desa Paceke. Jadi di sana tidak hanya sebagian kecil masyarakat, tetapi keseluruhan masyarakat akan merasakan dampak positif dari adanya program Sibolaki ini, Bu. Jadi sebenarnya kami fokus ke bagaimana membentuk desa wisata agar nantinya masyarakat bisa memanfaatkan potensi desa wisata tersebut untuk perkembangan perekonomian. Ya, tambahan Bu, itu Ya. kenapa pula kami mengambil ekonomi inklusif, Bu? Karena ekonomi inklusif itu dia sifatnya lebih luas dan untuk semua masyarakat dan bersifat adil, seperti itu, Bu. Oke, next. Peserta program wajib mengikuti program pelatihan dengan mendapatkan surat rekomendasi dari kampus. Artinya, kalau misalnya nanti proposal ini lolos, kalian kan sudah selesai menjadi pejuang muda. Kira-kira kalian sebagai pejuang muda masih ada waktu enggak untuk meluangkan waktunya dalam mengikuti program kegiatan ini dengan rekomendasi dari kampus? Baik, Ibu. Untuk keberlanjutan program nantinya, insya Allah untuk seluruh anggota kelompok, Bu, karena sebagian besar dari kami domisilinya dekat dari sini, insya Allah bisa terlaksana, Ibu. Dan juga kami sudah membuat semacam rancangan keberlanjutan program, jadi nantinya ketika kami pun sudah tidak ada di lokasi, akan ada stakeholder ataupun orang-orang yang nantinya akan bertanggung jawab di setiap item pelaksanaan kegiatan kami nantinya, Ibu. Kami sudah memaparkan, mungkin ada pada bab 6, maksud saya iya bab 6, Ibu, kami sudah mau bab 5 tentang bagaimana nantinya setelah bulan Desember itu, Bu, untuk perancangan 1 bulan hingga 3 bulan ke depan. Oh ya, 1 tahun ke depan.
Ya, dalam program kegiatan ini, yang nantinya satu kelompok membuat profil kegiatan untuk memberdayakan daerah selama jangka waktu 2-3 bulan, kan? Ya, itu tadi sudah terjawabkan. Nah, sekarang, proposal yang dibuat mempunyai nilai sosial yang bisa memberdayakan warga di daerah yang mereka kunjungi. Yakin nggak kalian bahwa proposal kalian ini memberikan kebermanfaatan sosial terhadap warga di sana? Baik Ibu, mewakili teman-teman, kami semua insya Allah yakin Bu, kalau kegiatan kami akan membawakan dampak positif terhadap masyarakat di sana. Karena kembali lagi Bu, konsep yang kami bangun itu menyasar tidak hanya masyarakat, dia juga menyasar fakir miskin dan lansia dan juga dapat melakukan pelestarian budaya. Jadi sembari kita membangun perekonomian, kita juga akan bisa membangun pelestarian kebudayaan dan juga akan memberdayakan masyarakat yang ada di daerah sana. Dan ini pun sejalan Ibu dengan apa yang kami dapatkan dari masyarakat setempat, bahwa desa wisata ini sudah menjadi cita-cita masyarakat setempat yang ingin mereka wujudkan hingga saat ini, tapi belum kesampaian Ibu. Oke. Sekarang kita masuk kepada pemangku kepentingan. Siapa saja yang dilibatkan dalam program ini? Seperti perangkat desa, pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, politisi, dan lain-lain sebagainya. Saya perjelas lagi, dalam kegiatan program proyek kalian ini, siapa yang kalian libatkan dalam program ini? Baik Ibu, untuk pelibatan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program, kami memetakan Ibu berdasarkan item kegiatan yang akan kami laksanakan. Untuk kami memetakan pelaksanaan pihak yang dilibatkan berdasarkan pelaksanaan proyeknya. Untuk sosialisasi sendiri, Ibu, kami akan melibatkan pemerintah setempat, kemudian pelaku UMKM, dan juga penerima manfaat daripada program. Dengan harapan sosialisasi ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kegiatan apa yang akan kami laksanakan di sana, dan apakah dapat berdampak, seberapa berdampak kegiatan yang akan kami lakukan. Sebenarnya kami telah menguraikan di bab 2 di bagian metode pelaksanaan untuk pihak-pihak yang dilibatkan. Kemudian untuk persiapan alat, serta pemberdayaan, langsung saya di bagian pemberdayaan masyarakat, kami akan melibatkan badan usaha milik desa, kemudian kelompok sadar wisata, dan juga beberapa tenaga ahli di bidang pembangunan dan juga pendidikan, Ibu. Ya, jadi perangkat desa, pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, akademisi, politisi, tentunya terlebur ya dalam satu kegiatan ini. Seperti itu? Iya, Ibu. Oke, next. Dari keterlibatan mereka tadi, seberapa besar kira-kira pengaruhnya dalam program ini? Untuk keterlibatan sendiri, Ibu, pengaruhnya mungkin akan lebih dari yang pertama bagian perencanaan. Karena ketika ada bagian daripada pihak yang dilibatkan tidak setuju, maka ini juga akan berpengaruh terhadap proyek yang akan kami laksanakan. Kemudian ini juga akan berpengaruh terhadap keberlangsungan proyek ke depannya. Karena kami sudah memetakan pihak-pihak yang akan menjadi penerus ataupun stakeholder setelah kami sudah tidak ada di lokasi, maka pihak yang dilibatkan ini juga akan mengambil peran penting terhadap keberlangsungan proyek kami. Tetapi tidak semata-mata hanya memberatkan kepada pemangku kepentingan, maksud saya pihak yang jadi stakeholder nantinya, kami akan tetap melakukan evaluasi terhadap kinerja dan juga pelaksanaan kegiatan untuk 1 hingga 1 bulan, 3 bulan, hingga 1 tahun ke depan, Ibu.
Bagaimana dengan komitmen stakeholder dalam program ini? Kalau komitmen dari stakeholder Bu, hadirnya program ini dari awal memang kami sudah membicarakan kepada semua stakeholder, baik dari dinas sosial atau dinas dengan adanya surat rekomendasi yang diberikan kepada kami, kemudian dari desa itu sendiri atau perangkat desa sudah ada juga surat kerjasama atau kesediaan yang setelah kami lampirkan di proposal ini. Di samping itu juga di perangkat desa itu di situ menjabarkan Bu dari kelompok sadar wisata, akademis dan lain-lain juga siap mendukung program kami karena memang ini menjadi cita-cita dari Desa Paceke, Bu, seperti itu. Oke, tadi sudah 3 tahap yang saya tanyakan terkait sasaran program, pelaksanaan program, pemangku kepentingan. Sekarang kita masuk kepada poin keempat terkait tentang keberhasilan program. Berbicara tentang keberhasilan program, tentunya ada potensi program yang disusun sehingga itu bisa dijadikan sebagai keberhasilan suatu program nantinya. Nah, kira-kira seberapa besar mempengaruhi kondisi tempat daerah yang dikunjungi oleh pejuang muda? Maksudnya seperti ini. Ketika kalian mau menyusun proposal, tentunya kan kalian melakukan survei kan, potensi daerah. Nah, Ibu. Kalian sebagai pejuang muda melakukan kunjungan ke daerah yang kalian jadikan sebagai proyek yang saat ini. Ketika kalian melihat kondisi yang ada, seberapa besar keberhasilan program itu menurut para pejuang muda? Baik Ibu, untuk ukuran keberhasilan program kami, sebenarnya kami telah jabarkan di bagian bab 6, kesimpulan dan penutup. Kami telah membagi menjadi 2 item penentu. Yang pertama adalah berdasarkan item kegiatan dan juga berdasarkan penerima manfaat. Untuk berdasarkan penerima manfaat itu sendiri, kami sudah memetakan Ibu, berdasarkan untuk fakir miskin dan lansia, dia akan terbentuk minat berwirausaha dan mendapatkan peluang. Pelaku UMKM, komunitas seni dan adat telah kami jabarkan di bagian bab 6. Kalau ditanya Ibu berdasarkan kondisi wilayah di sana dan juga dukungan dari pemerintah setempat, seberapa besar tingkat keberhasilan program kami, insya Allah akan sangat besar Ibu, mengingat bagaimana dukungan daripada pemerintah dan juga program kami juga sejalan dengan apa yang dicanangkan pemerintah, maka kami optimis bahwa program kami dapat terlaksana dengan baik Ibu. Kami simpan di halaman 23 Ibu, bab 6. Next, selanjutnya yang terkait tentang keberhasilan program, potensi profit. Paham kalian tentang potensi profit? Artinya kalau misalnya profit berarti berbicara tentang keuntungan yang ada di daerah Paceke sana. Manfaat apa saja yang didapat oleh daerah yang telah dibuat program Pejuang Muda? Jadi adapun manfaat yang akan didapatkan dari warga Desa Paceke dalam hal ini baik dari fakir miskin, lansia, pelaku UMKM, komunitas seni dan adat setempat, kemudian kelompok sadar wisata. Di sini bukan kami melaksanakan beberapa item kegiatan. Pertama itu adalah pemberdayaan masyarakat. Manfaat yang akan diterima di sini Bu adalah masyarakat atau fakir miskin dan lansia di sini akan
terbentuk minatnya, kemudian akan menghasilkan sebuah produk dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada pada wilayah tersebut, sehingga dengan adanya hal tersebut membentuk suatu masyarakat yang lebih produktif dan meningkatkan taraf hidup dengan terbentuknya desa wisata tersebut, Bu. Kemudian untuk pelaku UMKM, komunitas seni dan adat setempat, di situ, Bu, kan kami juga membentuk sentral oleh-oleh. Ini maksudnya tahap yang item kegiatan yang kami laksanakan ini berkesinambungan, saling keterkaitan. Dengan adanya produk yang dihasilkan tadi oleh pemberdayaan, maka kami akan memasarkannya ke sentral oleh-oleh. Disitulah nantinya pelaku UMKM ataupun dari pemerintah setempat atau BUMDes itu akan meningkatkan keterampilan berwirausahanya, Bu. Selanjutnya di situ pula item selanjutnya adalah pembentukan panggung ekspresi seni, di mana di situ akan manfaatnya adalah kepada komunitas seni dan adat setempat, karena di sana, Bu, adat dan keseniannya sangat kental, dibuktikan dengan beberapa pelaksana adat yang sering dilakukan dan terpusat di Desa Paceke, sehingga itu hal juga yang di samping akan orang-orang di sana lebih kental lagi menjaga kekentalan dari seni yang ada di sana, juga memberikan fasilitas kepada masyarakat, kelengkapan fasilitas, dan untuk kelompok sadar wisata itu sendiri juga pada pembentukan desa wisatanya memberikan nilai tambah kepada Desa Paceke, sehingga Desa Paceke ini dikenal oleh banyak orang dan menarik semuanya datang ke desa wisata atau Desa Paceke dan meningkatkan taraf kehidupan di semua warga, Bu, seperti itu. Izin menambahkan, Ibu. Jadi sebenarnya kami berfokus bagaimana membentuk desa wisata dengan harapan ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan masyarakat, kami berharap ini dapat menjadi kolaborasi yang baik dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Karena ketika terbentuk desa wisata dan masyarakat sudah siap untuk melakukan wirausaha, kami berpikir ini bisa menjadi kolaborasi yang sangat efektif untuk menumbuhkan perekonomian di Desa Paceke, Ibu. Ya, artinya potensi keberlanjutan usaha atau program ini akan tetap berjalan meskipun para pejuang muda ini sudah tidak ada di daerah itu. Iya, Bu. Iya, Ibu. Seperti itu ya? Oke. Iya. Kita di halaman berapa yang membahas tentang penjadwalan kegiatan? Sebentar, Ibu. Bagian atas. Halaman 8, Ibu. Oke. Ini adalah penjadwalan kegiatan. Coba Ibu lihat ya. Observasi. Oke. Teamwork dan pembagian kerjanya? Ada di bab 2, Ibu. Di halaman di atasnya, Bu, 7, halaman 7. Yang ini? Iya, Bu. Tadi saya sudah buka.
Dari teamwork kalian, bisa enggak kalian memastikan bahwa kelompok kalian ini dapat bekerja dengan baik? Dan apakah penempatan job setiap anggota timnya ini sudah sesuai dengan skill atau kemampuannya? Selanjutnya, jadi saya berikan aja ya 3 poin pertanyaan, jadi nanti bisa dijelaskan sampai berantai antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang lain, ya. Tim program mengevaluasi pelaksanaan program dan berkoordinasi dengan stakeholder setempat untuk mendapatkan feedback masukan tentang program. Nah, apakah evaluasi ini, dari hasil evaluasi ini atau dari hasil program ini sudah didiskusikan juga dengan aparat setempat untuk mendapatkan feedback? Mungkin ada saja tambahan-tambahan, misalnya dari Pak Kadis, Dinsos ya, terkait tentang proyek proposalnya sebelum kalian melakukan eksekusi penguploadan kemarin. Oke, silahkan dijawab. Kalau untuk pembagian proyek terhadap pelaksanaan proyek proposal kami, Bu, kan kami telah membagi penanggung jawabnya. Kalau untuk masalah penempatan orang-orang yang sesuai dengan item, sudah kami rundingkan dan memang sudah sesuai dengan keahlian dari masing-masing penanggung jawab. Semisal seperti Bu, ini observasi dan perencanaan penanggung jawab Muhammad Syahib Ahkam. Siapa ini? saya sendiri, Bu. Oh iya. Terus semisal Bu, iya. pada pembuatan di poin 6 pembuatan panggung ekspresi seni yang langsung diambil alih oleh Dava Arifta Alfi, karena background dari Dava Arifta Alfi merupakan teknik sipil, Bu. Jadi dia yang memang mendesain, merencanakan, mendesain dari panggung ekspresi ini, Bu, baik dari desain, materialnya dan lain sebagainya, Bu. Seperti yang itu. mana orangnya? Yang mana orangnya? Oh, yang itu. Oke, pantesan gambarnya sudah ini ya. Makanya saya bilang, wah dari mana dapat ahli gambar ini? Ternyata ada orang teknik. Ya itulah pentingnya kolaborasi antara satu bidang ilmu dengan ilmu yang lainnya. Makanya juga kalian disatukan dari satu kampus ke kampus lain, biar berkolaborasi dan terjalin hubungan antara satu dengan yang lainnya, kan? Jadi jangan hanya menjalin hubungan antara internal kampusnya saja, namun mampu berkolaborasi dengan beberapa kampus ya. Ya, jadi dengan pejuang muda ini kalian saling berkolaborasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke cost structure-nya, pembiayaan proposal programnya. Oke. Di halaman berapa? Diarahkan saja biar lebih cepat saya pantau. Iya, Ibu, untuk 19. bab 4 halaman 19, Ibu. Oke. Rencana anggaran biaya, ya, asal dana pembiayaan. Ini kan anggarannya lumayan besar kan yang kalian rancang ini, iya kan? Iya, Bu. Kalau misalnya kalian rancang ini hanya sesuaikan dengan anggaran dari Kementerian Sosial, ini tidak sebesar seperti ini pastinya. Iya kan? Ya, karena anggaran dari Kementerian Sosial kalau nggak salah untuk proyek proposal ini 50 kan? Iya, Bu. Ya, tentunya butuh yang namanya dana padanan. Dana padanan itu adalah dana kolaborasi antara satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain. Misalnya dari pemerintah, masyarakat, atau pribadi. Nah, sudah pernah enggak kalian menganalisa terkait rancangan anggaran ini? Kira-kira siapa yang terlibat dalam yang bersumbangsi dalam pembiayaan kegiatan ini? Jadi Bu, sebelum kami merancang program ini, kami juga sudah memetakan dan melihat seberapa besar keterlaksanaan dari program, dilihat dari segi biayanya, Bu.
Jadi kami ada beberapa opsi di samping anggaran yang diajukan oleh Kementerian Sosial nantinya, kami juga akan melibatkan semua pihak. Baik kita akan melakukan penggalangan dana di contohnya Adik Kita Bisa dan platform yang lain. Kemudian juga kami akan melibatkan dari kabupaten, khususnya Kabupaten Baru, Bu, sebagai tempat pelaksanaan, Bu, karena juga merupakan sejalan dengan tujuan dari pemerintah seperti itu, Bu. Oke. Berbicara tentang penyusunan anggaran, menyesuaikan jangka waktu program berlangsung disesuaikan dengan timeline kegiatan program di daerah. Artinya, apakah penyusunan anggaran yang kalian susun ini sudah sesuai dengan timeline kegiatan program di daerah? Paham? Iya, Bu. Untuk penyusunan anggaran sudah kami sesuaikan dengan timeline pelaksanaan kegiatan, Bu. Timeline kegiatan di daerah maksudnya? Iya, Bu. Sudah, Bu, karena memang kami sudah koordinasi kepada pihak setempat, Bu. Bahwasanya kami dari Pejuang Muda akan melaksanakan kegiatan pada bulan 11 dan 12, Bu, seperti itu. Penggunaan dana apa ya? Disesuaikan dengan rencana proposal kegiatan program, dikeluarkan dengan rinci, wajar, jelas peruntukannya dan bukti-bukti pengeluarannya. Oke. Selanjutnya, pertanggungjawaban dana, adanya pembuatan laporan setelah proposal disetujui dan diketahui oleh panitia. Siap ya, membuat seperti ini, bahwa ketika pelaksanaan selesai, siap melakukan pelaporan pertanggungjawaban dana yang telah dikeluarkan. Iya, Bu, insya Allah. Oke, next. Kita masuk kepada poin selanjutnya tentang channel yang terkait tentang publikasi dan pemasaran. Nah, karena kalian ini adalah tidak hanya sekedar membangun, tidak hanya sekedar melakukan pembangunan, yang dimana pembangunannya ini bisa berkelanjutan. Berkelanjutannya ini tentunya membutuhkan yang namanya publikasi dan pemasaran. Misalnya tadi ada yang saya lihat oleh-oleh khas daerah, ya kan? Ya, tentunya kan butuh cara memasarkannya itu, memasarkan produknya maupun yang daerah pacekek tadi ini dipasarkannya sesuai dengan strategi pengembangannya. Nah, bagaimana dengan rencana pengembangan kegiatan program dalam 3 bulan dan 1 tahun? Terus bagaimana dengan strategi pelaksanaan publikasinya? Strategi marketing seperti apa yang diterapkan dalam memasarkan produknya? Jadi, selanjutnya strategi pemasaran. Seberapa besar peranan menggunakan media sosial untuk meliput kegiatan di mana penduduk daerah yang dikunjungi akan mendapat keuntungan dari publikasi tersebut? Untuk pertanyaan pertama, Bu, strategi pemasarannya kami. Jadi di akhir program kami ini, Bu, kami akan mengadakan launching yang sebagai tanda bahwasanya hasil dari kegiatan kami sudah bisa dilihat hasilnya, Bu. Makanya kami buatkan skema launching yang nanti kami akan mengundang beberapa pihak baik dari pemerintah setempat maupun kita akan berkolaborasi dengan media partner setempat dan maupun interaksi internal dan eksternal sehingga langsung mengenalkan bahwasanya ada program atau yang dibuat oleh Pejuang Muda, dalam hal ini adalah desa wisata seperti itu, Bu. Kemudian untuk keberlanjutan pemasaran tadi, Bu, telah kami lampirkan juga di bab 5 di keberlanjutan proyek sosial pada halaman 22. Di situ, Bu, untuk bulan pertama, mana yang sudah dijelaskan tadi, Bu, untuk pengoptimalan UMKM, yakni pemberdayaan masyarakatnya, Bu.
kami akan buatkan dia semacam sentral oleh-oleh yang akan diambil alih oleh BUMDes. Nah, kemudian juga setelah bulan selanjutnya itu Bu, ada rencana memang untuk dipasarkan melalui web pemerintah setempat. Itu untuk tahap selanjutnya Bu, untuk pengoptimalan UMKM yang merupakan hasil dari penyuluhan dan pelatihan. Kemudian untuk di bulan pertama juga pemanfaatan panggung ekspresi seni dan spot foto akan diambil alih oleh kelompok sadar wisata. Untuk bulan kedua kami akan melakukan evaluasi dan survei kembali kepada masyarakat tentang bagaimana manfaat yang dihasilkan dan kendala apa yang hadir, sehingga di bulan ketiga kami akan melakukan pengkajian dan penentuan solusi untuk program, sehingga masalah-masalah atau kendala yang didapatkan tadi di lapangan bisa kita selesaikan secepatnya. Dan untuk 1 tahun kita akan melakukan pengembangan program. Seperti itu, Bu. Oke, selanjutnya mungkin saya bisa diarahkan di halaman berapa yang terkait data pendukung kegiatan proposal program. Yang ini ya? Halaman 25. Halaman 20. Iya, Ibu. Halaman 25. Profil Desa Paceke. Ada surat juga Ada Ibu surat di Bu, atas. halaman 25 di atasnya. Oh ya, surat kesediaan kerjasama ya? Iya, Iya, Bu. sama ada lagi yang Ada dari di atas. dinas, Ibu. Rekomendasi dari dinas. Ya, jadi sebelum kalian meminta surat-surat seperti ini, tentunya kalian memaparkan dulu ya rancangan programnya. Iya, Bu. Nah, terus Di bagian bawah Ibu ada lampiran mengenai profil Desa Paceke dan juga saat kami panorama turun ke lapangan langsung perbukitan Ibu. Desa Paceke. Kalau di Paceke ini apa sih yang unggul mau lebih ditonjolkan? Jadi kenapa kami ambil Desa Paceke, Bu? Karena pertama dari kesadaran masyarakatnya memang yang mempunyai tujuan bersama untuk bagaimana menjadikan Desa Paceke ini sebagai desa wisata, tetapi masih menemukan beberapa kendala. Nah, sehingga dari masalah kemudian kami melihat peluang yang hadir di lapangan, kami berfokus ke sesuai dengan judul kami, Bu. Nah, kemudian baik di situ pula baik dari segi geografis, segi kearifan lokal, potensi masyarakat, potensi alam yang ada, kami mau optimalkan. Kemudian juga potensi historis karena di sana, Bu, ada monumen bersejarah. Kemudian ada setiap beberapa tahun dan setiap tahun ada agenda adat yang dilaksanakan, yakni Mappa Tojang dan Mappa Dendang, dan memang dihadiri oleh pemerintah setempat baik dari kabupaten maupun provinsi, seperti itu, Bu. Oke. Jadi Dan mau memang dijadikan sebagai desa wisata ya? Iya, Bu. Karena memang potensi kunjungannya sebenarnya, Bu, di setiap pekan itu memang sudah sering dikunjungi oleh baik dari mahasiswa ataupun rakyat. Terus kalau di luar misalnya, dari kalau Baru. misalnya orang ke sini apa yang dinikmatinya saat ini? Baik Ibu, jadi sejalan dengan program yang telah kami jelaskan tadi Ibu,
Selain mempersiapkan Desa Paceke menjadi desa wisata, kami juga mempersiapkan sumber daya manusia yang siap untuk mengambil peluang dalam desa wisata tersebut. Melalui program yang kami canangkan, salah satunya Ibu pemberdayaan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat melakukan wirausaha, misalnya dapat membuat semacam usaha khas di daerah tersebut, Ibu. Kemudian di Desa Paceke itu, enggak, maksud saya saat ini sudah banyak yang melakukan kunjungan ke sana. Kalau orang ke sana, apa yang dinikmati pengunjung kalau dia ke sana? Saat ini. Kalau saat ini, Bu, ada monumen, kemudian ada juga embung. Dia itu penampungan air, Bu. Kemudian festivalnya, Bu, seperti itu. Tapi hanya 1 kali setahun, Bu, seperti itu. Kira-kira dari beberapa potensi yang ada, dari setelah kalian melakukan kunjungan ke sana, potensi apa yang paling menonjol saat ini sehingga orang mulai ramai berkunjung ke sana? Kalau berdasarkan hasil survei kami, Bu, dia di segi geografis dan segi historisnya, Bu, seperti itu. Maksudnya lebih diperjelas lagi? Kalau geografis, Bu, dia di pegunungan, kemudian juga pemandangan, kemudian suasana juga di sana lumayan dingin. Untuk historisnya, Bu, itu yang monumen bersejarah, Bu. Mana monumennya di sini? Ada di atas, Bu. Monumen dari Jenderal Sudirman di halaman 27, Bu. Di bawahnya peta lokasi Desa Paceke. Oh, ini monumen apa ini? Jadi nama monumennya, Ibu, sebenarnya lebih dikenal dengan nama Monumen Paceke, tetapi dia adalah sebenarnya monumen dari pertemuan resimen Andi Matalata, Ibu. Jenderal Sudirman. Jadi kalau misalnya pengunjung ke sana, ada enggak tempat penginapan? Kalau untuk masalah tempat penginapan, Bu, untuk sekarang sebenarnya masih ada sebuah aula yang bisa ditempati, kemudian juga bisa di rumah-rumah masyarakat. Kami sudah berbicara dengan pihak setempat, memang sudah ada canangan untuk membuat semacam penginapan atau villa, Bu, seperti itu. Tapi untuk saat ini belum ada ya? Saat ini baru ada aula yang biasa ditempati. Jadi kalau misalnya orang ke sana di jam-jam berapa bagusnya? Kalau untuk waktunya, Bu, sebenarnya karena kalau misal pagi, sore juga bisa. Kalau malam juga untuk akses lampu dan jalan juga lumayan baik, Bu. Dan kita memang kalau kita masuk, Bu, kita yang disuguhkan oleh pemandangan yang bagus, Bu, seperti itu. Kira-kira di jam-jam berapa itu? Maksudnya suasana agak nyaman. Di jam-jam berapa sore, itu? Bu. Sore sekitar jam. Iya. Ya, oke. Tunggu saya ya ke situ. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, terima kasih atas partisipasinya dalam memaparkan rancangan proposalnya. Berdoa saja kalian sudah melakukan yang terbaik, sudah mempresentasikan pun juga dengan baik. Kalian sisa berikhtiar saja ya, ketika kita sudah berusaha, batas maksimalnya sebagai manusia itu adalah kita berikhtiar. Segala hal yang terbaik sudah kita tuankan,
dan kita serahkan kepada yang di atas ya. Saya juga bukan penentunya ya. Saya hanya menyeleksi sesuai dengan pemaparan kalian dan sesuai dengan apa yang ada di dalam draft proposal kalian yang kalian sudah ramu seperti ini. Ketika kita niatnya untuk orang banyak, insya Allah akan memberikan hasil yang baik. Apalagi stakeholder setempat di sana setelah saya melakukan kunjungan, semuanya welcome ya, sangat mensupport kehadiran para pejuang muda, dan sangat mensupport juga terkait proposal proyek sosialnya. Terkhusus oleh Pak Kadis ya, dari awal kedatangan kalian sudah ditantang bahwa harus memberikan sesuatu arti kehadiran kalian di daerah Kabupaten Baru. Ya, terima kasih. Kita kurang lebih kurang dari 3 menit perbincangan kita dalam seleksi proposal ini. Ya, tetap semangat menjalankan tugasnya sebagai pejuang muda ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, screenshot. Oke, di screenshot yang ini terus jadikan sebagai laporannya kalian di logbook. Sudah? Tunggu Bu, masih untuk di laptop baru mau di share screen. Share screen. Screenshot. Bagaimana dengan kehadiran di Google Form, sudah diisi? Sudah Bu, alhamdulillah. Sudah Bu. Yang ini Putri Firsati yang balik ke Makassar ya? Iya Bu. Oke, sudah bergabung kok dari tadi. Oke, sudah semuanya? Jangan lupa isi Google Form-nya, sudah di screenshot, maka pertemuan ini kita akhiri. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.